wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih sudah mempercayai Ibu untuk datang ke ruang konselor untuk menyelesaikan ataupun menceritakan masalah Rahma. Sebelumnya mungkin kita sudah pernah berjumpa ataupun sudah tahu nama Ibu siapa, tapi Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Hasanah. Ibu sebagai guru konselor di sekolah ini. Kemudian tujuan dari konseling ini adalah untuk menyelesaikan ataupun membantu siapapun itu yang datang ke ruang guru BK ini. Kemudian apapun yang terjadi nantinya ataupun masalah apa yang akan diceritakan oleh Rahma nanti akan dijaga kerahasiaannya. Nah, di sini ada dua asas, yaitu asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan di sini segalanya nanti akan dirahasiakan dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Dan asas kesukarelaan di sini artinya Rahma menceritakan semua masalah Rahma dengan sukarela ataupun tanpa paksaan oleh Rahma sendiri, seperti itu. Kemudian untuk kita lanjutkan ke tahap kedua, ke tahap intinya. Ibu ingin Rahma memperkenalkan diri Rahma terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Hafizah. Kelas berapa? Serah, kalau aku tanya terserah. Tapi masih dalam. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Baiklah. Sebelumnya juga Ibu ingin bertanya, mungkin dorongan apa sih yang membuat Rahma untuk menjumpai Ibu di ruang BK, atau Rahma berkeinginan sendiri untuk kemari, atau ada teman-teman Rahma yang mendorong Rahma untuk kemari, atau dari guru-guru yang lain, seperti itu? Sebenarnya kalau kesini tuh keinginan saya sendiri. Keinginan Rahma sendiri. Apakah Ibu boleh tahu masalah apa, atau ada apa sih Rahma datang menjumpai Ibu? Baiklah, mungkin Rahma agak sedikit ragu untuk menceritakan masalah Rahma, tetapi Rahma tidak usah khawatir untuk menceritakan masalah Rahma. Insya Allah nanti akan dijaga kerahasiaannya, dan nantinya juga Ibu akan membantu Rahma untuk menyelesaikan masalah Rahma. Sebenarnya saya tuh kepengen lanjut kuliah, cuman orang tua saya maunya saya ambil di kesehatan, sedangkan saya ingin lanjutnya di pesantren. Seperti itu. Jadi Rahma kan masih kelas 2 SMP nih. Kemudian masih ada 4 tahun lagi untuk Rahma menuntut ilmu. Nah, jadi orang tua Rahma tidak mengizinkan kalau Rahma mengambil sekolah lanjutan di pesantren, seperti itu. Alasannya kenapa? Karena mereka mengira tuh kalau di pesantren ilmu umumnya tuh tidak memadai. Seperti itu. Kedua orang tua Rahma yang tidak menyetujui. Iya, dan kakak saya juga selalu mendorong saya untuk masuk kesehatan. Seperti itu. Jadi Rahma masih mau tetap masuk ke pesantren atau bagaimana? Kalau saya memang maunya masih di pesantren. Alasan Rahma untuk masuk pesantren? Saya ingin menjadi hafiz dan mendalami ilmu tafsir dan Quran. Ketika nanti Rahma kuliah, seperti itu. Ya. Kalau masalah sebab orang tua Rahma untuk, coba ceritakan apa sebab orang tua Rahma selain ingin meminta Rahma untuk sekolah kesehatan, mungkin ada sebab lain kenapa orang tua Rahma tidak mengizinkan Rahma untuk masuk pesantren. Karena
Sebenarnya ada lain. Karena mereka mengira tuh kalau kesehatan sudah pasti akan sukses, sedangkan kalau misalnya kita di pesantren, kita kan di situ-situ aja, pengetahuan kita tidak akan berkembang. Jadi orang tua Rahma masih meragukan kalau sekolah di pesantren itu tidak menjamin karir, tidak menjamin pekerjaan Rahma nantinya. Ya seperti itu. Baiklah, Ibu paham. Ibu juga paham keinginan Rahma dan keinginan orang tua Rahma. Akan tetapi Rahma mengerti kan, surga ada di telapak kaki kedua orang tua, di telapak kaki ibu. Ya, kedua keinginan orang tua Rahma bagus, keinginan Rahma juga bagus, ingin masuk pesantren. Akan tetapi alangkah baiknya apabila nantinya Rahma menuruti keinginan orang tua Rahma, seperti itu. Kemudian nantinya Rahma juga sambil menuntut ilmu. Jadi menurut Ibu ini saya harus gimana? Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Karena pendapat Rahma dengan pendapat orang tua Rahma berbeda dan memiliki keinginan yang berbeda juga. Bagaimana kalau Rahma misalnya Rahma tidak masuk, atau bagaimana keinginan Rahma ke depannya seperti itu, atau memang Rahma tetap ingin melanjutkan pesantren dan ingin mewujudkan impian Rahma, atau Rahma ingin mewujudkan keinginan orang tua Rahma. Pilihannya ada pada Rahma semuanya. Jadi menurut Ibu ini saya harus gimana? Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Karena pendapat Rahma dengan pendapat orang tua Rahma berbeda dan memiliki keinginan yang berbeda juga. Bagaimana kalau Rahma misalnya Rahma tidak masuk, atau bagaimana keinginan Rahma ke depannya seperti itu, atau memang Rahma tetap ingin melanjutkan pesantren dan ingin mewujudkan impian Rahma, atau Rahma ingin mewujudkan keinginan orang tua Rahma. Pilihannya ada pada Rahma semuanya. Yang masuk pesantren. Pokoknya yang kamu nggak apa-apa, nanti kepotong. Pokoknya yang kamu ingin wajib iskan aku nama ini Pilih itu kuliah. Tapi kamu tetap ambil keinginan sendiri aja kalau main gitu. Nanti aku arahin lagi. Kalau menurut saya tetap kepada pendirian saya ingin masuk ke pesantren dan saya ingin menjadi hafizah. Alhamdulillah, jika memang itu tekad Rahma dan keinginan Rahma. Insya Allah jika memang Rahma ingin niat, insya Allah kedepannya juga nanti akan terwujud. Akan tetapi apakah Rahma sudah memberitahu ataupun meyakinkan kedua orang tua Rahma bahwasanya Rahma ingin mewujudkan keinginan Rahma sendiri, seperti itu? Sudah, tetapi orang tua Rahma yang tidak menyetujui, seperti itu. Nah, kita ambil titik tengahnya saja. Bagaimana kalau Rahma mewujudkan keinginan orang tua Rahma dan mewujudkan keinginan Rahma juga, seperti ini. Misalnya Rahma tetap mewujudkan cita-cita Rahma dan mewujudkan keinginan orang tua Rahma. Akan tetapi Rahma tidak masuk ke PTN ataupun ke jurusan yang ingin Rahma inginkan nantinya, seperti ilmu Quran dan tafsir itu kan. Nah, Rahma tetap mewujudkan keinginan orang tua Rahma sembari menghafal Quran sebagai hafizah. Insya Allah kedepannya kalau Rahma niat
dengan tekad yang kuat, insya Allah kedepannya juga Rahma dapat meyakinkan orang tua Rahma bahwasanya Rahma bisa mewujudkan keinginannya, karena segala sesuatu juga berada pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Nah, seperti itu. Jadi Ibu rasa konseling ini sudah berakhir. Sebelum berakhir, Ibu ingin Rahma memberikan pesan setelah Rahma melakukan konseling ini. Apakah Rahma merasa lega, atau Rahma merasa puas, atau masih bingung? Jika misalkan Rahma masih bingung, kedepannya kita akan melakukan konseling lagi, seperti itu. Bagaimana perasaan Rahma? Setelah saya konseling dengan ibu, perasaan saya sudah sedikit lega, dan kedepannya mungkin saya akan menjalankan seperti apa yang ibu bilang tadi. Pada dasarnya semuanya bergantung pada Rahma, karena apa yang Rahma lakukan, apa yang Rahma inginkan nantinya juga sesuai dengan doa kedua orang tua Rahma dan usaha Rahma sendiri. Baiklah, Ibu mohon maaf dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Rahma sudah mempercayai Ibu untuk menjadi teman curhat ataupun sahabat curhat Rahma hari ini. Ibu rasa jika nanti kedepannya Rahma ada kendala ataupun mengalami masalah-masalah ataupun mengalami bingung atau bimbang, Rahma boleh datang lagi ke Ibu. Baiklah, Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.